Halo Sobat Inspirasi News, kembali bertemu dengan Inspirasi News soal kabar-kabar viral di dunia internasional dan di bumi pertiwi kita Indonesia. Baik soal politik, olahraga, ekonomi, dan berita-berita viral lainnya. Kali ini ada dua berita menarik, yakni saat Egy Maulana Fikri berkelahi dengan pemain Jepang. Dan kemudian ada juga berita bahwa Timnas U23 Indonesia tidak akan bisa mengibarkan bendera merah putih di kejuaraan AFF atau Piala ASEAN yang akan datang. Nah, bagaimanakah ceritanya? Yuk kita ikuti simak kupas tipis-tipis fakta Inspirasi News kali ini. Dan like, subscribe, and komennya ditunggu. Serta jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Kita masuki yang pertama, yakni karma. Ajak Egy Maulana Fikri berkelahi, Takuto Okoshima terancam dipulangkan ke Jepang. Seperti dilansir dari bolasport.com. Pemain Zemplin Mikhailov asal Jepang, yakni Takuto Oshima, terancam dipulangkan ke negara asalnya usai mengajak Egy Maulana Fikri berkelahi. Egy Maulana Fikri tampil apik kala kembali membela FK Senica pada lanjutan Liga Slovakia pada Sabtu 16 Oktober 2021. Saat itu, FK Senica berhadapan dengan Zemplin Mikhailov pada laga pekan ke-10 Liga Slovakia. Meski baru masuk pada menit ke-65, Egy Maulana Fikri turut berperan dalam menyelamatkan timnya dari kekalahan. Memang sebelumnya Egy Maulana Fikri masuk, FK Senica tengah tertinggal 0-1 sejak menit ke-35. Masuknya Egy lantas mengubah jalannya pertandingan, di mana sang pemain berhasil melepaskan satu umpan kunci yang akhirnya berbuah gol. Egy yang menemukan ruang kosong di sisi kiri pertahanan Mikhailov pada menit ke-74 mengirim bola ke kotak penalti. Bola dikejar oleh Milan Djurdjic dan melepaskan tendangan ke arah gawang. Tetapi bola gagal masuk karena malah mengenai tiang gawang. Beruntung Masike Sukisa berdiri dekat situ dan langsung menceploskan bola ke gawang. Skor pun berubah menjadi 1-1 dan bertahan hingga akhir pertandingan, sekaligus menyelamatkan FK Senica dari kekalahan. Namun momen penting tersebut adalah sebuah insiden keras yang dirasakan Egy ketika laga akan berakhir. Tepatnya pada menit ke-91, Egy terlibat pertengkaran dengan pemain Zemplin Mikhailov asal Jepang, Takuto Oshima. Pertengkaran itu bermula saat Egy berusaha menghentikan pergerakan Takuto Oshima yang sedang melancarkan serangan balik. Rupanya tackle Egy terlalu keras dan wasit langsung meniupui tanda pelanggaran. Takuto Oshima pun tidak terima dengan tackle Egy dan mengajak mantan pemain Lechia Gdańsk itu berkelahi. Amarah Takuto Oshima memicu keributan antar pemain yang membuat wasit mengganjar kartu merah untuk Oshima. Egy sendiri memilih diam dan tidak meladeni kemarahan Oshima lantaran paham atas kesalahannya sehingga dia lolos dari peringatan maupun kartu kuning. Seusai laga, Takuto Oshima langsung mendapat teguran dari pelatihnya Miroslav Nemec. Hanya saja teguran itu bukan teguran digulirkan 3-1. Miroslav Nemec marah besar sampai mengancam memulangkan Oshima ke negara asalnya jika tidak bisa menjaga sikap di lapangan. Kemudian kita geser ke Jawa harus Tengah, menyelesaikan itu mulai itu tidak bisa diterima. sekarangnya juga di mana. Jadi dari laman saya sudah melihat semua dia perjalanan ini sampai sekarang semua berjalan dengan sesuai dengan rencana kita on schedule. Dia harus baik dari sisi apakah dia bermain sepak bola di rumahnya sendiri Jepang
dan makan sushi atau dia bermain sepak bola dengan kami, maka ayam dan pelaksanaan sanksinya. Di satu sisi Oshima pun juga mendapat semangat dari rekan-rekan Indonesia. Kualitas pertandingan juga masih bisa kita lihat sekarang. Kualitas pertandingannya juga kelihatannya pribadi. Kita belum bisa menebak juga karena dari netizen Indonesia. Beberapa di kelihatannya sudah berubah arah ya dari seri satu nih ya. Nuansanya kelihatannya sudah berubah arah gitu seperti itu ya. Kita ikut aja pertandingan bagaimana. Kemudian berita selanjutnya, yakni Timnas Indonesia U23 terancam tidak bisa mengibarkan bendera di Piala Asia U23 tahun 2022. Beredar kabar Timnas Indonesia tidak bisa dikibarkan bendera di kualifikasi Piala Asia U23 tahun 2022. Ini kata PSSI. Badan Anti Doping Dunia atau WADA telah menyatakan Lembaga Anti Doping Indonesia atau LADI sebagai salah satu dari 3 badan anti doping negara atau NADO yang tidak patuh dalam menjalankan kode anti doping. Hal ini membuat Indonesia mendapatkan sanksi yang berimbas terhadap penangguhan hak-hak dalam bidang olahraga di kancah internasional. Salah satu sanksi yang dijatuhkan adalah larangan Indonesia mengibarkan bendera merah putih di single event dan multi-event internasional selama setahun. Indonesia juga tidak bisa menjadi tuan rumah kejuaraan olahraga berskala regional, kontinental, atau internasional. Sanksi WADA ini sendiri sudah diterapkan Indonesia, tepatnya saat tim bulu tangkis tanah air menjuarai Piala Thomas 2020 18 Oktober 2021. Setelah menekuk Cina 3-0 di Cares Arena Aarhus, Denmark, Indonesia tidak bisa mengibarkan bendera merah putih ketika seremoni juara Piala Thomas 2020. Kini beredar kabar bahwa sanksi itu turut menerpa Timnas Indonesia. Kabar ini beredar di media sosial, tepatnya di akun Twitter Tiasenball pada Rabu 20 Oktober. Melalui kicuannya, akun itu menuliskan Indonesia dan Thailand yang turut terkena sanksi WADA ini tidak bisa mengibarkan bendera negara. Thailand in Indonesia because of the World Anti-Doping Agency atau WADA's ban, the national flags of Thailand in Indonesia cannot be flown at major event other in 1 year. Therefore, both flags would not be allowed to appear in the 2022 AFC U23 Asian Cup Qualifiers. Lebih rinci, larangan itu merujuk pada event terdekat pada usia muda, yakni kualifikasi Piala Asia U23 tahun 2002. Nah, patut disayangkan jika Indonesia nanti juara tetapi merah putih tidak bisa berkibar. Timnas Indonesia sendiri akan menghadapi Australia di kualifikasi Piala Asia 2023 pada 27 dan 30 Oktober. Terkait kabar dari akun The Asian Ball, PLT Sekjen PSSI Yunus Nusi telah memberikan tanggapan. Saat ini Yunus Nusi mengatakan bahwa PSSI masih menunggu surat dari AFC atau FIFA terkait ada atau tidaknya larangan tersebut. Yang pasti dalam match sepak bola antar negara, lagu kebangsaan masing-masing akan dinyanyikan terlebih dahulu, ujar Yunus kepada kompas.com. Kami tunggu surat resmi dari AFC atau FIFA tentang larangan tersebut, ujarnya menambahkan. Selain kualifikasi Piala Asia U23 2022, sanksi ini pun turut mengancam Timnas Indonesia tidak bisa mengibarkan merah putih di event-event sepak bola lainnya dalam setahun ke depan. Nah, sayang sekali, mudah-mudahan Timnas Indonesia bisa mengibarkan bendera merah putih dan mudah-mudahan bisa menang. Karena turnamen terdekat lainnya, Timnas Senior Indonesia akan berkompetisi di Piala AFF 2020 yang digelar pada 5 Desember 2021 sampai 1 Januari 2022. Sementara itu, Menpora Zainuddin Amali telah melakukan tindakan cepat untuk mengatasi sanksi dari WADA ini. Menpora telah membentuk tim kerja percepatan penyelesaian sanksi WADA pada 18 Oktober 2020. Tim ini dipimpin oleh Ketua Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia, Raja Sabta Oktohari, dan melakukan akselerasi serta investigasi atas sanksi yang diberikan WADA terhadap LADI. Demikian berita pada kali ini. Terima kasih telah mau mendengarkan dan semoga hari Anda bahagia.